Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan proyek P-Network menjelang Open Mainnet. Oke rekan-rekan, di sini saya akan membuka media informasi dalam Twitter ya, di Newsway. Newsway di sini berasal dari Nigeria ya rekan-rekan, dan sudah banyak sekali memberitakan tentang cryptocurrency terkhusus mengenai perkembangan P-Network menjelang Open Mainnet ya. Dan saya rasa untuk di Newsway kita harus membedah secara lebih rinci untuk informasi-informasi yang diberikan ya, karena di sini bisa saja bersifat hoax atau bisa saja informasi yang kurang akurat ya rekan-rekan. Tapi setidaknya di sini Newsway selalu memberikan informasi perkembangan P-Network di berbagai negara ya, di seluruh dunia terkait dengan perkembangan yang ada. Dan di sini Newsway selalu memberikan informasi terupdate ya. Bahkan di sini Newsway juga memberitakan informasi berkaitan dengan dunia blockchain dan juga dengan dunia cryptocurrency ya. Juga menyasar tentang persepak bolaan di internasional atau dunia sepak bola, semacam Manchester City, PSG atau Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan ya. Di sini juga dikabarkan mengadopsi blockchain teknologi ya rekan-rekan, menurut informasi yang diberitakan oleh Newsway di sini ya. Nah, di sini infonya sebagai berikut ya rekan-rekan: Manchester City, PSG, kemudian Barcelona dan AC Milan mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan pendapatan dengan memperdagangkan token kripto ya. Jadi di sini untuk token cryptocurrency sudah mulai merambah ke industri sepak bola ya rekan-rekan, karena di sini untuk dunia sepak bola sudah menjadi semacam industri untuk mendapatkan keuntungan secara masif ya. Nah, ini saya rasa juga bisa menjadi salah satu informasi yang positif mengenai perkembangan blockchain ya. Nah, ini rekan-rekan merupakan salah satu pendukung yang mana ya, apakah Barcelona atau AC Milan atau Manchester City ya. Nah, silahkan tulis dalam kolom komentar ya rekan-rekan. Nah, ini hanya sebagai intermezzo. Kemudian di sini informasi yang dikutip oleh Newsway. Nah, di sini juga ada yang berkaitan dengan Elon Musk. Kemudian juga ada informasi yang berkaitan dengan iPhone 14. Kemudian banyak sekali ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa untuk melihat informasi-informasi terupdate yang diupdate oleh Newsway di sini ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini juga informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia cryptocurrency dan juga P-Network di seluruh dunia rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini menurut informasi di Newsway ya, di sini juga memberitakan tentang Binance, CEO Binance Changpeng ya. Nah, di sini juga dikait-kaitkan dengan P-Network beberapa waktu yang lalu. Apakah P-Network akan listing di platform Binance ya? Kalau memang benar, tentu ini akan menjadi informasi yang positif kepada para pionir-pionir di seluruh dunia. Kemudian di sini juga diberitakan tentang Nigeria ya rekan-rekan, Nigeria yang dan juga berkaitan dengan Binance ya. Nah, apa hubungannya dengan P-Network? Nah, mungkin ini semacam informasi yang cukup menarik ya rekan-rekan. Di sini Nigeria memulai pembicaraan dengan Binance ya, merencanakan keragaman ekonomi melalui teknologi blockchain. Kemudian di sini juga Newsway memberitakan tentang informasi core mining BTCS ya. Nah, ini juga kabarnya Desember akan mainnet ya rekan-rekan, dan untuk harga di testnet ini satu core ini setara sekitar $2.000 ya. Ini sangat mantap sekali untuk nilai daripada satu core mining BTCS ini rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada yang berhubungan dengan bank sentral ya rekan-rekan. Dan juga ada informasi yang cukup menarik yang di sini berasal dari Amerika Serikat. Apakah ada hubungannya dengan P-Network ya rekan-rekan? Nah, ini saya rasa sangat jos gandot sekali. Oke rekan-rekan, menurut informasi Newsway di sini ada Amerika Serikat memimpin sebagai negara dengan jumlah pionir tertinggi ya. Nah, saya akan membahas ini, saya rasa informasi yang cukup menarik untuk kita bahas secara bersama-sama ya, tentang perkembangan P-Network menjelang Open Mainnet, dan di sini perkembangan P-Network di negara Amerika Serikat. Oke rekan-rekan, di sini akan saya bahas ya. Ini saya rasa informasi yang cukup menarik untuk dibahas. Ini sebuah publikasi oleh platform online bernama SimeWeb menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengguna jaringan Pi
atau lebih banyak pionirnya ya daripada negara lain di dunia, kemudian diikuti oleh negara yang berkembang di Asia semacam Vietnam ya. Publikasi tersebut secara statistik mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah menyumbang sekitar 8,6% pionir-pionir secara global ya, sementara Vietnam menyusul dengan presentasi sebanyak 6,8% ya. Nah, ini saya rasa juga cukup mantap sekali untuk perkembangan P network di negara asalnya ya, negara asal core team yaitu Amerika Serikat. Nah, rupanya di sini ada web similar web ya rekan-rekan yang melaporkan tentang masalah ini ya. Kemudian untuk negara Indonesia di sini tercatat ada sekitar 5% ya dari total populasi pionir-pionir secara global. Jadi kalau kita asumsikan untuk pionir-pionir Indonesia di sini tercatat mengalami pertumbuhan sebanyak 110% dengan total 5% ya, 5% dari total pionir-pionir yang ada di seluruh dunia. Kalau kita lihat pionir sekarang sudah mencapai 40 juta dari 5% tersebut ya rekan-rekan, maka akan ketemu sekitar 2 juta ya rekan-rekan untuk pionir-pionir dari negara Indonesia yang sudah melakukan penambangan koin Pi network ini ya. Nah, ini juga ada negara Ukraina, kemudian juga Argentina dan yang lainnya ya. Kemudian negara Cina jangan ditanya lagi ya rekan-rekan. Untuk Cina memang negara yang sangat agresif sekali dalam melakukan mining koin Pi network ini. Kemudian di sini juga dilaporkan untuk Pi81 shopping mall yang memposting publikasi di pegangan Twitternya menyatakan bahwa sebuah majalah yang bergengsi di negara Vietnam ini melaporkan lalu lintas Pi network di Vietnam menempati urutan kedua di dunia. Tempat pertama adalah Amerika Serikat dan kemudian data dari SimilarWeb. Nah, ini informasinya dikutip langsung dari data SimilarWeb lagi ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa juga bisa menjadi informasi yang cukup menarik sekali ya rekan-rekan, cukup mantap sekali. Kemudian di sini Newsway dapat segera memverifikasi kebenaran data statistik ini pada saat mengisi laporan ini. Namun ingat, Newsway itu melaporkan seruan global untuk dukungan oleh perintis untuk menilai 1 Pi dengan jumlah uang fiat setara dengan 314.000 dolar atau nilai konsensus ya untuk mengurangi dampak pandemi pada orang-orang yang rentan. Jadi di sini untuk media Newsway mendukung harga konsensus global rekan-rekan. Nah, maka dari itu semacam informasi-informasi di sini harus diolah ya. Dan di sini untuk harga konsensus ini memang sudah cukup lama menggema, terutama menjelang akan open mainnet ya rekan-rekan, atau menjelang open mainnet. Di sini untuk harga daripada Pi network sebesar harga konsensus 314.000 dolar ini juga bisa menjadi perdebatan yang cukup menarik sekali ya. Dan saya rasa di sini untuk harga yang sangat tinggi akan mendongkrak nilai daripada koin Pi itu sendiri di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu ya.